Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara saat ini berada. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, kita masih beribadah dari jarak jauh, tapi tidak jadi masalah ya, karena tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita mulai ibadah kita dengan menundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mau mulai ibadah kami mohon pimpinan Roh Kudus, supaya boleh Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, membawa kami semakin lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan, semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, semakin lebih intim lagi dengan Tuhan. Hati kami semakin sungguh-sungguh Tuhan melayani Tuhan. Kami buka ibadah kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putramu Tuhan kami Yesus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita masih berkumpul untuk bersama-sama kita beribadah, walaupun mungkin secara online, tapi ibadah tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Hati kita tetap satu dalam roh karena kita satu sebagai keluarga kerajaan Tuhan. Saatnya kita akan memuji Tuhan, kita mau mengangkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Karena hanya Tuhan yang menjadi penolong kita satu-satunya dalam masa sulit sekarang ini. Kita mau angkat pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Amin. Saudara, hanya ada satu sobat yang setia menemani kita dalam suka ataupun duka. Amin. Namanya adalah Yesus. Yes. Kita mau angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Masih semangat? Diwajibkan pemerintah untuk tinggal dalam rumah. Itu kesempatan bagi kita yang mungkin orang tua sibuk untuk berkumpul bersama keluarga. Mari kita mau angkat pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Tidak ada yang bisa memisahkan sebuah keluarga, saudara ya. Karena kasih Yesus ada dalam setiap keluarga. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Terjalin mesra sekali. Katakan
kita akan menyembah Tuhan. Mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saatnya iman kita diuji pada hari-hari ini saudara. Kita tidak pernah tahu kapan kita kelak akan kembali kepada Tuhan. Setiap saat Tuhan bisa saja mencabut nyawa kita. Tetapi seperti Filipi 1 ayat 21 mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari selama kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Perlu anugerah-Mu, bahkan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita angkat pujian ini. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ini janji kami Tuhan, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku
Salam damai sejahtera bagi saudara semua, dimanapun saat ini saudara berada.
tidak mengurangi hadirat Tuhan walaupun kita bertemu di udara. Tuhan mengasihi saudara saat ini. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya boleh mengurapi kami, menolong kami yang mendengar. Telinga kami sungguh Tuhan menjadi telinga, menjadi pendengar yang terbaik. Dan juga hamba yang menyampaikan pun supaya boleh Roh Kudus yang mengurapinya. Sehingga boleh Tuhan kami semuanya, baik yang mendengarkan dan yang menyampaikan, boleh kami diteguhkan, dikuatkan iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Akhir-akhir ini, saat-saat ini ada banyak orang yang mengalami kecemasan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Minggu yang lalu saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi di muka bumi tanpa ada maksud Tuhan. Semuanya pasti ada maksud Tuhan. Ya, apa yang terjadi saat-saat ini di seluruh dunia, ini adalah tulah di mana mungkin manusia tidak menyadarinya. Tapi secara rohani, Tuhan izinkan ini supaya ada banyak orang akhirnya mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, merendahkan diri dan meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, datang kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan melalui kejadian-kejadian yang saat ini di muka bumi. Tapi kalau ada orang yang mengeraskan hati, tidak mau meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, tidak mau dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri, dia berkeras hati, nanti ada saatnya dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Mungkin tulah ini akan sampai kepada dia. Oleh sebab itu, mari kita, saudaraku, dimanapun saat ini saudara mendengar renungan firman Tuhan ini, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan, sehingga engkau tetap diluputkan daripada malapetaka yang saat ini merajalela di mana-mana. Saya mau baca firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Dalam ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Kita harus tunduk kepada raja karena dia yang memegang otoritas yang tertinggi. Bukan karena kita takut kepada pemerintah, bukan karena kita takut kepada raja, tapi karena Allah. Sangat jelas di sini dikatakan, tunduklah karena Allah kepada pemerintah, kepada otoritas yang ada di atasmu. Wali-wali, artinya gubernur-gubernur, wali kota, bupati, siapapun yang menghimbau rakyatnya hal yang baik, hendaklah kita taat kepada himbauannya. Ya, kita tahu saat-saat ini pemerintah kita, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah berkata, supaya semua rakyat Indonesia melakukan aktivitasnya di rumah. Sebisa mungkin melakukan aktivitas di rumah, baik sekolah, ya dilakukan di rumah, belajar di rumah. Demikian juga kalau memungkinkan, ya itu bisa juga bekerja dari rumah. Demikian juga kalau beribadah juga bisa dilakukan dari rumah. Itu adalah himbauan pemerintah kepada rakyat Indonesia. Tujuannya adalah kebaikan. Bukan berarti pemerintah melarang anak-anak Tuhan, melarang kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak. Tidak pernah pemimpin kita, presiden kita melarang anak-anak Tuhan beribadah. Ya, dia tetap mengizinkan beribadah tapi di rumah-rumah. Ya, supaya apa?
Apa yang terjadi saat ini supaya bisa terputus rantai penyebaran virus corona. Itulah keinginan presiden, hal yang baik untuk rakyatnya supaya tidak banyak nanti rakyatnya yang terinfeksi virus corona. Dan kalau ada saat-saat ini, ya orang, anak-anak Tuhan berkata, wah kita punya iman. Jadi kita tetap harus beribadah, kita berkumpul, bersekutu. Ya seperti biasanya. Kalau demikian saudaraku, berarti kita sama dengan tidak menghiraukan, kita tidak menghargai apa yang disarankan oleh presiden kita sebagai pemegang otoritas tertinggi di negara kita. Kalau kita cinta Indonesia, harusnya kita taat apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kita. Karena sangat jelas dikatakan dalam firman Tuhan itu tadi, bahwa kita tunduk kepada pemerintah, kepada raja, kepada otoritas yang tertinggi di atas kita, itu karena Allah. Bukan karena ketakutan kita. Jadi kalau ada orang saat ini tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada anjuran pemerintah, saya katakan orang itu mulai melakukan pembangkangan. Dia melakukan pemberontakan secara kecil-kecilan. Tidak mau mengikuti anjuran pemerintah. Oleh karena itu, saudaraku, ya dimanapun saat ini saudara berada, mari kita mengikuti anjuran pemerintah. Karena itu adalah tujuan yang baik untuk semua rakyat Indonesia. Ya, semua rakyat Indonesia. Saya percaya presiden kita adalah presiden yang baik. Dia mau supaya rakyatnya boleh terhindar daripada virus corona ini. Dan kita dukung pemerintah. Mari kita sama-sama mendukung pemerintah. Apa yang bisa kita berikan untuk pemerintah? Mungkin kita tidak punya harta yang banyak, tidak punya uang yang banyak, saudaraku. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk membantu pemerintah? Mari kita taati apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Yaitu apa? Untuk melakukan aktivitas, usahakan semua dilakukan dari rumah masing-masing. Termasuk ibadah juga dilakukan dari rumah. Itulah permintaan daripada presiden kita untuk kebaikan rakyat Indonesia. Oleh karena itu saudara, sebabnya kita saat ini beribadah, ya tidak bertatap muka, tidak bertemu secara langsung seperti biasanya. Tapi kita saat ini beribadah di udara. Tapi tidak menghalangi hadirat Tuhan. Kita tetap bisa beribadah dengan bebas kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bebas saudaraku. Tidak pernah ada larangan pemerintah untuk kita beribadah. Bahkan ini saat-saat yang luar biasa untuk kita, ya keluarga-keluarga dimanapun saudara berada. Ini adalah hal yang sangat mendasar, ya, yaitu ibadah keluarga. Untuk kita boleh semakin giat, semakin kuat kita di dalam persekutuan kita dengan keluarga kita masing-masing. Ada istri kita, ada anak-anak kita, kita berkumpul di rumah kita masing-masing. Dan kita mulai adakan ibadah di rumah kita masing-masing. Ya, segala sesuatu ada maksud Tuhan, saudaraku. Ya, segala sesuatu ada maksud Tuhan. Mungkin selama ini kita jarang berkumpul, jarang kita bertemu bersama-sama dengan bebas, waktunya begitu luar biasa banyak. Dan inilah kita manfaatkan saudaraku untuk kita bersekutu bersama-sama. Mengeratkan tali persaudaraan di antara semuanya, keluarga kecil kita. Sehingga boleh hidup kita pun semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan. Ya, akhir-akhir ini ketika kami sering berkumpul di rumah saudaraku, sesuatu hal yang berbeda. Ini adalah kesempatan yang sangat baik dan ya jarang kami berkumpul seperti ini begitu lama.
karena ada anak kami yang kos tapi sekarang semua kumpul ya di rumah, sehingga ini adalah kesempatan kami untuk senantiasa bersekutu satu keluarga di rumah. Ya, saya katakan kepada keluarga supaya boleh setiap orang harus mentaati apa yang menjadi keputusan saya untuk keluarga ini. Dan saya putuskan setiap hari kita beribadah 2 kali satu hari. Ya, ketika bangun pagi-pagi, ya jam 5 pagi sudah bangun dan sudah mulai ibadah jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi ada jadwal khusus. Ya, ada jadwal khusus yang kita terapkan di dalam keluarga. Demikian juga pada sore hari jam 5 sore sampai jam 6 sore itu ibadah keluarga. Ya, 2 kali sehari selama di rumah. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat indah, saudaraku. Untuk setiap keluarga melakukan hal itu. Dan kami merasakan bahagia, ada kebahagiaan yang luar biasa karena setiap hari berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan semua anak-anak. Yang sebelumnya mungkin itu jarang dilakukan, jarang bertemu, berkumpul bersama. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sangat indah, luar biasa, sangat menyenangkan, saudaraku. Ya, mungkin saudara berkata bahwa kita harus tetap beribadah, berkumpul. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa hendaklah kamu di akhir-akhir zaman ini semakin giat untuk beribadah kepada Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ya, iman itu boleh. Iman itu adalah wajib untuk kita punya. Ya, iman kepada firman Tuhan. Tapi jangan iman yang salah. Jangan iman yang bodoh. Ya, tapi iman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ada Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya. Ya, kita tahu bahwa di dalam Yakobus 2:17 dikatakan, kalau iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Jadi kalau ya saudara beriman kepada Tuhan, itu bagus. Tapi kalau tidak dibarengi dengan tindakan, maka iman saudara itu adalah mati, pada dasarnya kosong. Ya, tidak ada isinya. Nah, itu sebabnya sering kita kadang-kadang, saudaraku, mengatakan kepada Tuhan, saya mencintai Indonesia. Saya cinta kepada bangsa ini. Tapi sesungguhnya, saudara, dalam perbuatan saudara tidak cinta bangsa ini. Kalau saudara cinta bangsa Indonesia, engkau cinta presiden kita, kau cinta kepada rakyat Indonesia, tanah air Indonesia, mari kita sama-sama, saudaraku, ya, untuk boleh menjadi satu visi dengan pemerintah. Kita satu visi dengan presiden kita. Jangan ada yang membelakangi dia. Jangan ada yang berontak, bersungut-sungut. Tapi semua mendukung. Saudara-saudara, ya, jangan sampai nanti saudara mengalami hal yang sangat menyakitkan. Karena jelas dalam firman Tuhan dikatakan dalam Roma 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, bahwa pemerintah itu berasal daripada Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Jadi kalau ada orang yang menentang pemerintah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang diminta untuk dilakukan oleh rakyatnya, dan mereka membangkang, sangat jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa mereka semua sebenarnya sedang menentang ketetapan Allah. Karena Tuhanlah yang menetapkan presiden kita yang saat ini.
Jadi mari kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia, boleh kita taat kepada pemerintah. Mari kita tunduk kepada pemerintah. Kita ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah yang ada saat ini itu ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau melakukan, berkeras hati untuk tetap melakukan perkumpulan-perkumpulan, meeting-meeting, rapat-rapat, berarti saudara tidak mau untuk mendengarkan hirauan, permintaan, permohonan dari pemerintah. Ya, oleh karena itu saudaraku, ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk taat. Sangat jelas dikatakan 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Saya baca saudaraku untuk kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi Tuhan menghendaki saudaraku supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Ya, bukan mengikuti hawa nafsu kedagingan kita semata-mata. Ya, karena semuanya itu karena kebodohan kita. Kita bodoh. Ya, kalau kita benar-benar mengerti kebenaran, maka kita pasti akan taat kepada anjuran pemerintah. Jadi saudaraku, ya, supaya saudara kita semua, ya, dimanapun saudara berada, apapun aktivitas saudara nanti mungkin ada di rumah, di luar, supaya kita aman, ya, supaya kita terhindar, terluput dari, ya, virus corona yang saat ini sedang melanda dunia. Mari kita ikuti, ya, mari kita taati, mari kita tunduk kepada anjuran pemerintah kita. Ya. Kita tahu saudaraku di dalam Keluaran 12 sangat jelas di sana dikatakan, ya, ada tulah pada saat-saat itu di Mesir. Tulah yang sangat luar biasa terjadi pada saat itu. Keluaran 12. Ya, pada saat itu ada tulah yang merajalela di tanah Mesir dan Musa sebagai pemimpin. Sebagai yang punya otoritas, pada saat itu dia memberikan anjuran kepada rakyat, kepada orang Israel pada saat itu. Dia katakan untuk tinggal di rumah. Dan semua orang Israel akhirnya mentaati apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Mereka tidak ada yang keluar satupun. Mereka mengikuti himbauan, anjuran daripada Musa sebagai yang punya otoritas di tengah-tengah mereka. Dan siapa yang keluar rumah akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu saudaraku, mari kita semua untuk sama-sama tetap menjaga, ya, supaya rakyat Indonesia kita menjadi contoh yang baik, ya, untuk tetangga-tetangga kita. Kita menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kita, siapapun itu. Ya, untuk boleh kita sama-sama, ya, bergandengan tangan mewujudkan apa yang diinginkan oleh presiden kita. Ya. Dan ini yang saya mau baca untuk penutup bagi kita saudaraku. Dari Roma 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Ya, Roma 13 ya, Roma 13 ayat yang pertama
sampai ayatnya yang kedua. Saya baca, saudaraku. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi sangat jelas ya, kalau ada yang memberontak kepada pemerintah, dalam hal ini tidak mau mengikuti anjuran pemerintah, dikatakan nanti akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Jangan engkau bersungut-sungut untuk melakukannya, tapi lakukanlah dengan sukacita ya, untuk kebaikan bangsa kita, kebaikan Indonesia. Ya, saudara, mari kalau kita sayang kepada Indonesia, kalau kita sayang cinta Indonesia, mari kita taat kepada anjuran pemerintah. Kemanapun saudara, kalau memang terpaksa harus pergi keluar rumah, usahakan menggunakan masker. Usahakan menggunakan masker. Ya, usahakan mencuci tangan sebisa mungkin, sesering mungkin. Kemanapun kita pergi sampai di rumah nanti cuci tangan. Biasakan hidup sehat. Itu yang dianjurkan oleh pemerintah saat-saat ini, saudaraku. Ya, oleh karena itu, ya mari semua jemaat gereja Kristen Kemadaud, Cibogo, dimanapun saudara berada, ya, supaya Tuhan melindungi saudara dari tulah yang saat ini sedang merajalela. Mari semua saya himbau kepada jemaat Tuhan untuk boleh kita melakukan apa yang disarankan oleh pemerintah. Jangan ada yang membangkang, tapi boleh semua melakukannya dengan sukacita dari Tuhan. Nah, haleluya, haleluya. Itulah saudaraku, renungan firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, mari kita semakin sungguh-sungguh untuk boleh bersekutu dengan Tuhan lebih sering lagi di rumah kita masing-masing. Ya, bersekutu dengan keluarga itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Jadi, kalau selama ini mungkin jarang dilakukan persekutuan di rumah, dan inilah saatnya kita lebih lagi sungguh-sungguh melaksanakan persekutuan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menjagai, melindungi kami selama 1 minggu ini. Engkau luputkan kami Tuhan dari virus corona. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Darah Yesus yang menyelimuti kami, sama seperti Musa mengatakan kepada orang Israel supaya boleh mengoleskan jenang pintu rumah mereka masing-masing dengan darah anak domba yang mereka sembelih. Dan saat ini juga kami perkatakan itu Tuhan dalam iman kami kepada Yesus, bahwa darah anak domba itu masih berlaku sampai saat ini. Itu darah Yesus itu masih berlaku sampai saat ini, punya kuasa yang dahsyat luar biasa. Dan kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya boleh Tuhan, Engkau kiranya Tuhan mengangkat Tuhan virus corona yang saat ini Tuhan membuat banyak orang menderita. Membuat Tuhan saat-saat ini orang mengalami kecemasan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Mungkin karena
Orang manusia di muka bumi banyak melakukan kejahatan. Oleh karena itu Tuhan, belas kasihanilah Tuhan manusia di muka bumi ini. Supaya boleh kiranya Tuhan Engkau angkatlah dari muka bumi ini Tuhan tulah yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga boleh Tuhan manusia di muka bumi ini boleh kembali melakukan aktivitasnya dengan bebas. Tapi satu hal, apa yang Tuhan rindukan supaya orang banyak datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri. Oleh karena itu kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu siapapun yang saat ini mengalami kecemasan yang putus asa. Supaya boleh Tuhan Engkau jamah hati mereka. Dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di muka bumi ini tidak ada tempat satupun yang aman kecuali dalam hadirat Tuhan, kecuali dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kami terus bernaung di bawah sayap Tuhan kami, sehingga kami aman apapun yang terjadi di luar sana. Kami aman dalam lindungan yang maha kuasa. Haleluya, haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkatimu dimanapun engkau berada. Tuhan melindungi engkau. Tuhan meluputkan engkau daripada virus corona. Di kemanapun engkau pergi. Ketika engkau mungkin pergi ke pasar. Ketika engkau pergi ke mall. Ketika engkau pergi ke tempat-tempat untuk membeli sesuatu kebutuhan pokok. Engkau bekerja, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan bungkus engkau dengan darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus. Sehingga apapun tulah yang mendekat, tapi semuanya itu tidak akan kena kepadamu. Engkau akan terluput daripada semua itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati usahamu. Mungkin saat-saat ini terjadi penurunan usaha. Tuhan kiranya menolong engkau mencukupkan semua kebutuhanmu, keperluanmu. Sehingga engkau tetap dalam keadaan baik, sehat adanya. Tuhan kiranya kalau ada yang sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Ibu Smamora yang mungkin saat ini Tuhan terbaring di rumahnya karena mengalami kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan dia. Tuhan sembuhkan dia oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ibu Smamora boleh pulih dari sakitnya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami, berikan hikmat Tuhan kepada presiden kami untuk boleh Tuhan mengambil keputusan yang tepat. Untuk boleh Tuhan menghindari lebih banyak lagi orang-orang terinfeksi virus corona di Indonesia. Tolonglah Tuhan presiden kami, tolong dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Demikian pun semua para menterinya, gubernur juga Tuhan, tolong Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang terinfeksi virus corona dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia. Beri kepada mereka Tuhan hati yang mau berseru kepada Tuhan. Buat hati mereka, arahkan hati mereka, condongkan hati mereka untuk mencari Tuhan. Sehingga boleh mereka bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong satu-satunya untuk boleh menyelamatkan jiwa mereka. Tuhan kami mohon Tuhan, tolonglah Tuhan Yesus untuk para dokter, semua tenaga medis di seluruh Indonesia. Jagai Tuhan, pelihara mereka. Oh kasihani mereka Tuhan. Biarlah Tuhan hati mereka tetap teguh Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut. Tapi boleh mereka melakukan itu dengan sukacita. Melayani orang-orang yang sakit. Kuatkan fisik mereka Tuhan. Berikan kepada mereka imun yang kuat. Sehingga mereka Tuhan terhindar daripada virus corona. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa di surga. Glory haleluya. Glory haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin.